Dan saya yakinkan per 2025 seluruh 127 kota kabupaten sudah punya award di LPDP. Luar biasa. Luar biasa. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, itu kita harus membangun namanya Manusia Emas 2045. Wah. Ada 12 kriteria, luar biasa kan? Apa aja sih itu? Hai teman-teman AIS Podcast dimanapun kamu berada. Nah, pada podcast kesempatan kali ini saya membawa bintang tamu yang ya ampun inspiring banget. Pasti teman-teman yang mau mencari beasiswa S2 atau S3 pasti mencari Instagramnya masing-masing gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya menghadirkan Bapak Dwi Larso selaku Direktur Beasiswa LPDP dan juga Mas Bagus Yulianto selaku Ketua Mata Garuda LPDP. Selamat datang Pak DL dan Mas Bagus, dan juga saya ditemani oleh Bapak Direktur Ditpro Pak Ridwan Sutriyadi di sini. Terima kasih Bapak-Bapak. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, saya mau nanyain dulu kira-kira asal-usulnya ya, S1-nya Bapak-Bapak ini di mana gitu ya. Kita mulai dari yang paling muda, Mas Bagus, Ketua Mata Garuda LPDP gitu. Mas Bagus boleh spill S1-nya di mana? Baik, saya kuliah di ITB itu studi perencanaan wilayah dan kota ya. Atau dulu nama bekennya planologi. Ya, angkatan 2004. Ya, kita bersama Prof Ridwan. Bersama Prof kita. Bersama ponakan saya ya. Oh iya, Helmi. Jadi Prof Ridwan 2004 juga. Benar. Iya. Kemudian S2-nya karena Mas Bagus nih ketua alumni Mata Garuda kan, alumni LPDP. Jadi kita tanya dulu S2-nya berarti di mana nih Mas dengan LPDP ya Mas? Ya, alhamdulillah dapat LPDP ya. Itu di University of Melbourne di Australia untuk program studi Master Management Finance. Manajemen finance, keren. Karena Mas Bagus nih sebenarnya bankers ya Mas. Ya, betul. Tapi sekarang menjadi ketua Mata Garuda LPDP. Teman-teman jangan lupa untuk follow juga ya Instagramnya Mata Garuda LPDP. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak banget, lebih lanjut tentang program-program alumni LPDP nih. Kemudian kita tanya juga sama Pak DL. Bapak dulu S1-nya berarti fakultasnya apa nih Pak? Dulu kita masuk langsung jurusan. Teknik industri masuk, kalau kamu 2004 ya Mas Bagus, saya juga ada 4-nya lah. 84 juga. Beda 20 tahun ya. Bedanya jauh. 2004 saya lulus S3. Oh iya benar. Pas. 2004 lulus S3. Oke, Bapak teknik industri angkatan 84 ya Pak. 84. Makanya tuh di situ langsung pakai bajunya 84. Nah, alumni nih. Udah lewat 40 tahun. Oh iya benar juga. 1 tahun kemudian saya lahir. 85. Oh, Mas Bagus lahirnya 85 ya. Dan sekarang kelihatan sebaya kan. Kelihatan banget. Iya, topinya keren nih. Nanti Bapak harus punya juga nih topi Mata Garudanya. Kalau Pak Ridwan berarti planologi ITB juga. Iya. Jadi ini kita mengepung Pak Del anak teknik industri, kita bertiga planologi ITB. Anaknya Pak Del juga. Anaknya Pak Del planologi 2016. 2016 ya. Nanti seharusnya diajak ke sini Pak biar ketemu ya Pak. Harus saya. Kapan-kapan ya. Nah, langsung aja nih kita mau coba buat nanya-nanya terkait beasiswa yang sebenarnya sangat prestigious ini. Ini alhamdulillah ya, jadi pemerintah kita mengalokasikan anggarannya untuk sebenarnya dimasukkan ke dalam instrumen investasi. Kemudian spread dari investasi tersebut diberikan untuk pendidikan kita. Karena memang mungkin Bapak-bapak juga sepakat ya, pendidikan itu kan sebenarnya sebagai salah satu tools bagi anak bangsa agar satu dia bisa berkembang, meningkatkan kondisi atau quality of life-nya, kemudian juga bisa banyak berjejaring network ke luar negeri ya Pak, dan juga di dalam negeri gitu. Kita langsung mau tanya sama Pak Dwi Larso gitu Pak. Sebenarnya LPDP itu kan memiliki beberapa visi. Salah satunya kan juga meningkatkan kualitas pendidikan kita gitu ya Pak ya. Dan juga kita bisa melihat bahwa sekarang banyak sekali LPDP ya kan Pak, alumni-alumninya gitu ya. Nah, kedepannya bagaimana sih Pak kira-kira LPDP visi kedepannya dan program kedepannya akan seperti apa? Sebenarnya kan kalau tadi dibilang dana abadi, itu LPDP dibentuk tahun 2012.
Dana abadi muncul pertama kali tahun 2010 disisihkan oleh negara karena amanah Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan 20% untuk dana pendidikan. Sehingga dari situ waktu itu disisihkan 1 triliun. Tapi dananya tidak bisa dipakai. Dana abadi harus tetap abadi. Nah di tahun 2012 LPDP berdiri, rekrutmennya baru dimulai tahun 2013. Karena dananya diinvestasikan, hasil investasinya yang dipakai untuk membiayai. Angkatan 1, PK1, Mas Bagus, itu ada 60 orang. Ya, jadi memang belum banyak, gitu kan. Tapi berjalan waktu, komitmen negara dari tahun 2012, 2010 lah ya, sampai sekarang itu sangat tinggi untuk SDM. Nah, waktu saya masuk di tahun 2020 awal, di LPDP, itu dana abadi LPDP 52 triliun. Saat ini dana abadinya 180 triliun dalam waktu 5-6 tahun terakhir. Artinya memang komitmen negara ini ada ya, hadir untuk memberikan penguatan untuk SDM. Jadi memang kalau masalah besaran nanti kita lihat apakah 180 triliun itu besar atau kecil. Karena saya beri contoh aja Harvard atau Stanford itu dana abadinya 1.000 triliun. Tapi kita selalu bersyukur karena negara hadir untuk penguatan SDM. Nah arahnya kemana? Sebenarnya LPDP itu diarahkan untuk special vehicle. Artinya memang harus ada jalan yang kreatif untuk mengejar ketertinggalan. Nah kalau dari SDM, bayangan kita kalau kita melihat Singapura, Amerika, Jerman, negara maju cukup jauh. Tapi kita harus menuju ke sana. Yang kita lihat di depan mata adalah Malaysia, Vietnam, Thailand. Itu S2, S3-nya mereka per kapita itu 5 kali lipatnya Indonesia. Jadi kalau Indonesia itu 0,5% dari populasi S2, S3, mereka itu sudah 2,5%, 5 kali lipat. Kalau negara maju itu 10%. Nah ini yang kita harus berkejaran dengan waktu karena bonus demografi 2045, maka tidak ada kata lain bagi LPDP untuk tegak dan lurus untuk memajukan bangsa, memberikan kesempatan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan tentunya LPDP tidak bisa berjalan sendiri, maka itu kami bergandengan erat dengan ITB, Mas Ridwan, dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia agar kita bersama-sama meningkatkan kualitas SDM Indonesia sehingga kalau LPDP itu paling banyak pernah merekrut 10.000 per tahun, kemudian turun 8.000. Kenapa turun? Bukan karena dananya berkurang, tapi karena waktu kita rekrut 10.000, maka tahun berikutnya kan kita harus membiayai 10.000 itu. Jadi kita turunkan 6.000, kemudian turun 4.000, kita naikkan lagi karena yang 10.000 udah pada lulus. Nah itu angka yang cukup besar untuk LPDP 10.000, tapi kecil untuk ukuran bangsa. Maka kita bergandengan tangan agar lulusan kita juga sama-sama keren, lulusan ITB keren, sekeren Mas Bagus, sekeren Mbak Iga gitu kan. Jadi 11-12 sehingga Indonesia bisa maju cepat. Karena 50.000 sampai 60.000 lulusan S2, S3 itu diciptakan dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Sementara LPDP paling banyak 10.000 ya, rata mungkin 6.000. Kira-kira itu. Jadi kalau lihat visi misi LPDP adalah sebenarnya katalis untuk pengembangan SDM, untuk kemajuan bangsa, terutama untuk mengejar ketertinggalan, menjadikan Indonesia menjadi salah satu bangsa maju, bangsa terdepan dari sisi ekonomi, dari sosial dan lain-lain. Kira-kira itu. Wah keren banget, saya sampai bergetar karena saya merasakan sendiri Pak ketika saya berdiskusi sama teman saya pas di Berkeley kemarin Pak Ridwan, itu dari Amerika sendiri gitu ya, mereka bahkan kesulitan gitu mendapatkan beasiswa gitu ya. Kemudian teman-teman saya yang di Amerika Latin tuh juga mereka iri banget dengan kita gitu, mereka harus biaya orang tua sendiri untuk mengenyam pendidikan di Amerika gitu ya kan Pak, atau di luar negeri yang lain gitu. Even Cina juga. Paling Jepang sih, tapi Jepang pun PNS. Ini penting, maka saya sampaikan. Indonesia bersyukur para pendiri LPDP ini menyadari bahwa pengembangan SDM itu multi years. Tidak bisa hanya berbasis APBN yang tiap tahun. Karena mendidik Mas Bagus ini perlu minimal untuk master 2 tahun. Kalau doktor mungkin 3 tahun, 4 tahun. Dan itu bisa dilayani dengan baik kalau modelnya adalah dana abadi. Jadi dana abadi ini diinvestasikan dan investasinya bisa dipakai multi years. Jadi kalau kami memberangkatkan Mbak Iga ke luar negeri atau ke ITB atau ke UI atau ke universitas lain atau Mas Bagus ke New York gitu ya atau ke Melbourne gitu, kita udah hitung itu Iga ini lulusnya kapan, butuh uang berapa, dan kita udah secure uangnya multi years itu.
Jadi aman, yang kita sekolahkan insya Allah aman. Jadi model investasi seperti dana abadi ini memang harus terus kita kembangkan. Artinya kalau seperti sekarang aja, kita bisa memberikan beasiswa minimal S2 S3 itu 8.000 per tahun, terus menerus. Ya tentunya dengan situasi yang seperti sekarang. Belum yang non-negeri kita sudah 600.000 yang kita berikan. Beasiswa non-negeri. Itu dulu ada ISMA, ya ada magang bersertifikat, program profesi guru, dan ini tentunya Mas Ridwan nanti. Ya, banyak program-program non-negeri segala macam mungkin bisa dikembangkan lewat ITB. Gitu, betul Pak. Jadi makin bangga ya dengan bangsa Indonesia gitu ya kan Pak. Ternyata kemauannya tuh besar ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mensukseskan ya Pak. Dan tidak banyak negara yang modelnya seperti itu juga kan. Betul. So it's a very smart and sophisticated model sebenarnya ya Mas. Pak. Nah Pak, tadi kan Bapak ngomong juga pemerataan. Nah bagaimana sih caranya LPDP itu ensuring nih pemerataan kualitas edukasi untuk teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang berada di daerah 3T. Jadi kita menyadari betul Indonesia ini kan beragam. Kekuatan kita justru karena keberagaman. Nah keberagaman ini tentunya ada yang masalah kesenjangan. Gitu kan. Kita punya pulau. Tapi di satu sisi itu juga keberuntungan dalam arti begini. Contohnya COVID gitu ya. Waktu COVID 2020 itu Jawa pora-poranda ya di awal-awal COVID. Tapi waktu saya lari di Larantuka Flores, sana nggak ada COVID. Nggak ada COVID, nggak ada. Kita lari aman-aman aja dan emang nggak ada COVID gitu kan. Itu karena puluhan segala macam. Tapi tantangannya adalah di sisi pendidikan tentunya tidak merata. Nah karena menyadari itu tidak hanya masalah geografi, tapi kan juga masalah ekonomi dan segala macam. Maka LPDP memberikan kuota khusus untuk yang kita sebut beasiswa afirmasi. Afirmasi itu satu difabel, yang kedua prasejahtera, yang ketiga adalah untuk daerah 3T. Dan kalau saya ingin sampaikan keperbiaan kita itu di atas sepertiga kita lock untuk mereka setiap tahun. Di atas 1/3. Ya, sepertiga dari seluruh kuota. Yang sepertiga lain kira-kira PNS TNI Polri. Sepertiga aja yang untuk umum. Ya, Mas Bagus ini masuk kategori umum. Umum itu bisa anak-anak yang mohon maaf mungkin prasejahtera tapi diterima di UTAS keren, dia masuk ke situ dan masuk jalur itu. Jadi yang umum ini juga tidak semuanya adalah the have gitu kan. Ini kan juga banyak variasinya. Nah, yang kami ingin sampaikan teman-teman adalah untuk daerah afirmasi itu kita tambah dari 96 kota kabupaten menjadi 127 kota kabupaten. Seluruh Indonesia, seluruh kota kabupaten yang melingkari pulau terluar Indonesia, termasuk yang berbatasan dengan negara asing, itu masuk di daerah afirmasi. Jadi seluruh Kalimantan berbatasan dengan Malaysia, Batam, Pulau Enggano, Sangihe, Laut Yangas, itu tentunya Maluku Utara, Papua, seluruh Papua itu daerah afirmasi. Ya, ini dengan tujuan apa? Ketahanan nasional itu muncul kalau mereka itu ekonominya juga tumbuh di daerah. Benar. Jadi kalau SDM ketemu dengan SDA dan kemudian dengan kreativitas manusia, harapan kita mereka tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang ada di daerah-daerah dan tentunya tidak semua harus tergantung di Jawa. Betul. Dan saya yakinkan per 2025 seluruh 127 kota kabupaten sudah punya award di LPDP. Luar biasa. Jadi makanya nih teman-teman semua yang ada di daerah yang kira-kira 3T gitu ya. Jadi jangan minder gitu ya kan Pak. Ayo dikejar mimpinya untuk belajar setinggi-tingginya. Karena tadi Pak Dwi Larso udah memberikan pengumuman ya bahwa kita menambahkan jadi 120 kota. 127 kota. Dan afirmasi itu apa bedanya? Afirmasi artinya barrier to entry-nya kita turunkan. Betul. Jadi ada yang sama sekali kita tidak minta bahasa. IP segala macam kita khususkan. Syarat-syaratnya dipermudah. Artinya apa? Begitu mereka diterima, negara hadir untuk menyiapkan mereka untuk ini. Dan ke depan insya Allah akan ada perubahan besar juga bahwa kita akan katakanlah syarat bahasa yang berbiaya mahal itu kita hilangkan aja. Iya. Kan? Betul. Jadi kita masuk yang diterima nanti baru kita siapkan mereka untuk mendapat terbaik. Betul. Jadi teman-teman jangan minder ya, terus tetap kejar mimpi-mimpinya. Nah, tadi kan terakhir sebelum kita masuk ke Mas Bagus nih Pak. Tadi kan Bapak juga cerita bahwa beasiswa afirmasi itu sebenarnya ditujukan untuk peningkatan ekonomi.
Nah, ngomongin peningkatan ekonomi tidak melupakan entrepreneurship gitu kan. Di sini saya tuh sering ngobrol sama Bapak tentang beasiswa LPDP entrepreneurship ya kan Pak, karena itu salah satu program yang Bapak sering ceritakan ke teman-teman. Boleh nggak sih Pak di-share kalau beasiswa entrepreneurship apa? Kebetulan saya di ITB itu penggerak entrepreneurship. Jadi saya ikut mendirikan, tadi baru aja reuni 200 entrepreneur datang, alumni kita. Luar biasa. Kita bikin MBA CCI dulu, Creative and Cultural Entrepreneurship, bersama dengan seni rupa. Jadi artinya dunia kreatif dan banyak sekali yang bermain di situ. Tentunya larinya unsur teknologi, ada yang bikin solar cell segala macam, larinya ke sana. Mereka dahsyat. Kami alumni LPDP, saya cerita ke kamu, ketemu dengan Mas Rifan, saya selalu sebut itu. Di Aceh ya? Ya, bikin tempe aja. Tempe aja, tapi karyawannya 19. Dia baru lulus ya, Mas Bagus ya. Petani yang digerakkan nama dia 200. 200 petani kali 5 anggota keluarga, 1.000 orang hidupnya tergantung dari satu Rifan. Dan itu di ujung Aceh sana. Benar. Dan kalau itu terjadi dari Merauke, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Merauke, dahsyat. Ya, karena entrepreneur itu yang ekonomi ini menggerakkan ekonomi, yang social entrepreneur menggerakkan sosial, selalu fokusnya nilai tambah dan kebermanfaat. Dan saya pikir kalau Indonesia mau maju, satu pasti industrinya harus maju. Tapi industri nggak akan maju kalau mentalitas entrepreneur nggak muncul. Jadi startup harus kita dorong. Saya malah akan mendorong nih teman-teman ITB, coba dong 25% lulusannya itu berbisnis. Masa semuanya harus dididik untuk mencari kerja, gitu kan? 25% berbisnis supaya muncul inovasi-inovasi baru, lapangan kerja baru, ide-ide baru, dan kekuatan ekonomi baru. Betul. Itu sih. Jadi program pertama yang saya buat di tahun 2020 di LPDP adalah program Master Kewirausahaan. Sampai sekarang dan malah kita tambah S3. Tambah S3-nya untuk kewirausahaan. Tujuannya bukan untuk mencetak entrepreneur langsung. Tujuan yang lebih dari itu adalah kami ingin mendorong anak-anak ini ke kewirausahaan terbaik di dunia. Ya Mas Bagus tahu ya, di Australia ada yang keren, di Babson ada yang keren, MIT, Singapura, Eropa gitu ya. Tujuannya agar mereka itu tahu bagaimana mencetak entrepreneur. Dan kemudian setelah mereka tahu, mereka membantu ITB, Universitas UI, bagaimana menjadi entrepreneur. Jadi entrepreneur itu tidak bisa dididik di dalam ruang kelas. Dan oleh para pendidik yang purely akademik. Harus combine dengan para entrepreneur. Harus berminded, harus banyak di lapangan, pasar itu. Harus belajar networking juga. Dan jangan mesti mentornya harus lulusan S3. Betul. Kan? Ada mentor-mentor yang lulusan tidak lulus S1. Susi misalnya, Ana Avanti, Feni Mustafa, Safira. Betul. Ini pelajaran itu mulai muncul di universitas, jadi mulai banyak lah. Karena tujuan kita adalah universitas itu mencetak entrepreneur, jadi entrepreneurship berbasis universitas. Karena mereka memberikan nilai tambah tinggi. Kalau yang survival sudah banyak nih, dan mereka pahlawan karena memang tidak mendapatkan pekerjaan. Terpaksa dia harus akhirnya survive ya Pak, survival dan harus survive, dan mereka pahlawan. Betul. Ya 75% lebih lapangan kerja oleh mereka. Betul. Nah tadi ngomongin kontribusi dari alumni LPDP, sekarang kita mau nanya nih sama Bosnya. Pak Ketua, bosnya, bos alumni LPDP, Pak Ketua Mata Garuda LPDP gitu ya, Mas. Boleh nggak sih diceritain Mata Garuda LPDP itu apa sih? Iya, baik. Terima kasih ya, ini kita di Mata Garuda biasa manggilnya Bro and Sis. Terima kasih nih Sis Iga. Jadi Prof Ridwan, Sis Iga ini juga salah satu pengurus Mata Garuda untuk periode 2005-2028. Untuk pilar pengabdian MG Entrepreneurship. Ya, ini sejalan dengan Pak Dial. Sejalan sama Pak DL. Iya tuh. Jadi lembangnya sama. Betul. Jadi apa yang disampaikan Pak Dial bahwa LPDP itu di-establish tahun 2012. Mulai ada alumninya itu di tahun 2015. Mereka berkumpul berapa puluh orang tadi ya. Terus kemudian menghimpun diri karena apa? Kita pada saat dulu persiapan keberangkatan. Kalau saya angkatan 2017 PK 112 ya. Jadi masih relatif baru lah gitu ya. Kalau dibandingkan PK 1 di 2015 2015. Nah, mereka ada persiapan keberangkatan di mana di dalam persiapan keberangkatan itu ditekankan bahwa setelah kita studi baik di dalam negeri maupun luar negeri, kita harus kembali ke masyarakat untuk mengabdi kepada bangsa Indonesia gitu ya. Inti dari pengabdian itu adalah apa? Kita ingin membuat sesuatu yang lebih baik di masyarakat ya. Contoh tadi melalui entrepreneurship gitu kan. Yang tadinya nggak ada, dengan kita lihat di masyarakat ada persoalan,
jadi menjadi ada. Iya. Contoh seperti salah satu kita punya alumni, ya kan, Mas Tovan Garuda Putra, Amarta Microfinance, belajar dari namanya Grameen Bank, ya. Di India ya. Betul, di Bangladesh. Bangladesh. Ya kan, bagaimana Amarta Microfinance fokus pada ibu-ibu. Daripada ibu-ibu tanda kutip menganggur gitu ya, kemudian dilatih entrepreneurship dan diberikan permodalan. Ya itu luar biasa ya. Terus ada lagi yang lebih modern, Belva Devara, ya dengan ruang gurunya, bagaimana menghimpun kolaborasi guru gitu ya untuk bisa dengan mudah bisa mengabdi ya, memberikan pembelajaran kepada murid-murid gitu ya melalui suatu platform yang tentunya tanpa batas gitu. Nah, esensi dari tadi mengabdi inilah yang menjadi inisiatif dari lahirnya Mata Garuda di tahun 2015 gitu. Suatu wadah pengabdian yang tentunya tidak menjadi satu-satunya pilihan bagi awardee atau alumni Prof. Ridwan Pak DL. Jadi boleh aja awardee setelah selesai mereka mengabdi dengan dirinya sendiri, menciptakan sesuatu karya gitu ya, atau menghimpun dengan teman-teman yang lain gitu ya. Atau masuk ke organisasi yang sudah well established. Bisa melalui partai politik ya, bukan suatu yang tabu ya kan, bisa karena perjuangan berdemokrasi kan melalui itu, atau masuk ke suatu instansi NGO ya, mengelola kumpulan dana dari dalam negeri luar negeri untuk pengabdian pada masyarakat dan seterusnya. Nah, salah satunya melalui Mata Garuda gitu ya. Karena apa? Kita punya suatu benang merah di situ. Nah, Mata Garuda ini sudah tahun atau periode ke-6 untuk kepemimpinannya. Ya, kebetulan nih Prof. Ridwan kebetulan ketua yang pertama itu juga alumni ITB. Si Sarlini namanya. Di biologi ya, mikrobiologi gitu ya. Sekolah di ICL, Imperial College London. Terus ketua kedua namanya Danang Rizky Ginanja, planologi. Lagi S3 planologi ya. Mahasiswa baru S3. Betul, itu ITB. MBA Cambridge, ya kan. Terus sekarang beliau CFO di Admedica. Cucu perusahaannya Telkom ya, Admedica kan biasa di fasilitas kesehatan selalu familiar itu. Yang ketiga namanya Falma Kemalasari juga, itu ITB. ITB juga, ya kan. Baru setelah Falma ada Bro Erbi, itu IPB. Setelah Bro Erbi ada namanya Bro Leonardo, juniornya Pak DL di teknik industri. Ya, sekarang CFO Askrindo, salah satu BUMN di ITB juga ya. FG gitu. ITB juga teknik industri. Ya. Nah, kebetulan yang keenam planologi Pak. Planologi memimpin nih. Ada 2 alumni planologi ya. Sebelumnya saya sekjennya Mas Leo gitu ya. Jadi, nah, dari yang kita lakukan, kita memfokuskan diri menjadi suatu wadah tadi pengabdian yang fokusnya ke 4 hal, Prof. Ridwan Pak DL, mulai dari yang seputar keahlian dari teman-teman, biasa kan suka meneliti, menulis sesuatu gitu ya, berdiskusi. Nah, itu kita kumpulin dalam suatu pilar pengabdian namanya Mata Garuda Institute. Wujudnya apa? Ada sesuatu yang tertulis. Kita kolaborasikan dengan salah satu SMV di Kemenkyu, salah satunya kemarin PII, perusahaan penjaminan infrastruktur, untuk bikin buku namanya Creative Financing dalam Infrastruktur. Ada 3 buku tuh. Ya, itu salah satunya. Yang lainnya banyak ya, bikin policy paper dan seterusnya. Itu materi Institute. Jadi teman-teman S3 atau S2 yang senang meneliti atau diskusi kumpul di situ. Dan kebetulan ketuanya itu sekarang baru saja 2 minggu yang lalu diberikan amanah sebagai salah satu managing director di Danantara. Gitu. Jadi ini suatu Irwandi Azwar, bahwa lulusan UI, Melbourne juga S2-nya hukum gitu ya. Dan ini juga suatu hal yang bagus, artinya talent kita di Mata Garuda gitu ya, itu di-recognize juga untuk pembangunan Indonesia melalui Danantara ini. Gitu. Nah, yang kedua, pilar pengabdian kedua adalah capacity building, karena kita menilai teman-teman ini juga memiliki ada gap lah gitu ya. Ada beberapa yang 2-3 tahun bekerja terus kemudian resign untuk menambah ilmunya melalui beasiswa LPDP sekolah. Tapi setelah balik kadang ada gap tuh. Wah, kok saya nggak keserap nih ya oleh industri, ada apa nih? Nah, disitulah kita jembatani dengan kita kolaborasi dengan banyak mitra strategis, ya, dalam rangka apa? Lakukan career mentorship, Pak. Sebelum mereka kembali ke Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri, gitu ya, mereka kita kenalkan dengan pelaku industri ini, gitu. Tanda kutip ya, ada semacam ngijon lah, gitu ya, biar nanti pas selesai langsung diserap. Dan kami sampaikan ke mitra strategis, tidak mau hanya job posting. Titip ini ada loker ya, tolong disampaikan ke
kita punya sosial media, gitu nggak. Tapi tolong ada interaksi. Makanya kita bikin co-creation program 3 sampai 6 bulan career mentorship yang ujungnya nanti hiring. Jadi ada proses kenalannya dulu, gitu. Nah, itu juga nanti kolaborasi dengan LPDP. Selain itu di capacity building kita juga tingkatkan kapasitasnya melalui pembelajaran pelatihan yang kita dapatkan secara gratis dari mitra kita. Contohnya dalam hal soft skill gitu ya, critical thinking, terus bagaimana membangun teamwork. Nah, itu dengan salah satu konsultan ternama di dunia, ya, McKinsey gitu ya. Termasuk sertifikasinya untuk misalkan AI gitu ya dengan Microsoft. Jadi prominent names itu yang kita coba dekati gitu ya, dikasih kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas dari teman-teman awardee alumni. Itu yang pilar yang kedua. Pilar yang ketiga itu namanya community development. Clear ya di persiapan keberangkatan kita harus kembali membangun masyarakat. Ilmunya dari mana ya? Kita dapatkan dari bangku kuliah tadi. Tapi area kita berlatihnya di mana? Ya di masyarakat langsung. Nah, disitulah kita kumpulkan teman-teman yang senang sociopreneurship gitu ya bahasa ininya. Contoh nanti Pak DL bisa cerita kalau di LPDP ada namanya program PANA. Ya bagaimana alumni didorong untuk ke desa-desa mengabdi gitu ya, difasilitasi oleh LPDP kolaborasi dengan kementerian. Sementara di Mata Garuda kita punya membangun desa ya, program membangun desa. Kita lihat di 3T itu desa-desa yang perlu kita support baik di Indonesia Barat, Tengah, Timur, kita seleksi. Terus kita duduk bareng ya. Oh, permasalahannya apa? Contoh misalnya kemarin di Indonesia Timur masalah kelistrikan gitu ya. Dia nggak punya energi. Solusinya gimana? Kita konekkan nanti dengan mitra strategis kita yang bisa menjangkau itu. Kan mereka punya namanya TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Atau bahasa kerennya dalam dunia itu kan CSR. Ya gitu. Kalau Indonesia-nya TJSL. Nah, itu yang nanti kita kolaborasikan. Termasuk juga mendukung LPDP meningkatkan penetrasi beasiswa ini agar lebih inklusif. Ke 3T tadi melalui program kita punya Cempaka Mentorship. Ini udah angkatan ke-8 Pak. Prof Ridwan. Setiap angkatan itu pesertanya 1.000. Jadi sekarang udah ada 8.000. Apakah mereka keterima semua? Tentunya tidak, ya kan, karena luar biasa seleksinya. Nah, kita success rate-nya kurang lebih sekitar 60-70%. Dari 1.000 tadi itu, ya 700-nya itu terterima. Dan banyak kan afirmasi, karena kita menyasar 3T. Dan kita nggak berdiri sendiri, kita kolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena apa? Mata Garuda ini nggak hanya di pusat, tapi kita punya sampai ke provinsi. Ini yang selalu ditekankan Pak DL. Kamu nggak boleh cuma kegiatan di pusat, daerah juga harus lebih ramai. Nah, salah satunya ini kita dorong supaya kolaborasi, termasuk juga nanti saya cerita yang internasional. Kita juga punya di beberapa benua itu perwakilan Mata Garuda internasional. Ya, itu yang ketiga ya untuk community development. Terakhir yang align dengan Pak DL banget, entrepreneurship. Nah, kita sangat yakin anak-anak ini anak-anak pintar gitu ya. Dikasih tekanan sedikit pasti banyak ide kreatif. Gitu. Nah, disinilah teman-teman itu ngumpul ya. Aktif. Ketuanya pun juga entrepreneur. Ya, chairman-nya, vice chairman-nya ya Bro Yuda itu punya namanya schooling.id, bikin gamification untuk tes menuju ke kuliah. Itu kan luar biasa. Jadi belajar tapi dengan metode yang seru, games gitu kan, Pak. Terus wakilnya juga punya construction.ai itu Sisjen, itu luar biasa, project management dibantu dengan AI jadi lebih efisien gitu kan. Termasuk juga vice chairman-nya Bro Farhan punya namanya Segari, itu membina petani ya, kebun ya yang sayur-sayuran gitu, terus didistribute ke kota. Jadi mengkonekkan petani dari seluruh penjuru Indonesia untuk lebih mendekat dengan pasar. Jadi puluhan miliar luar biasa itu revenue-nya. Betul. Jadi ini benar-benar yang ahli entrepreneurship ditambah dengan salah satu vice chairman yang ada di sini. Sehingga ini vice chairman untuk MG Entrepreneurship. Fokus ke hubungan strategis. Nah, terakhir kita kolaborasi ya, kemarin bulan lalu dalam rangka memperingati Hari Kartini, kita kolaborasi dengan Kadin Indonesia kan, Kepala Kamar Dagang Indonesia, Kadin Institute gitu ya, untuk lakukan penetrasi supaya teman-teman entrepreneurship ini punya senior lah, punya mentor. Ya karena Kadin kan kumpulan dari mentor-mentor itu. Ya. Karena padahal sampai kan nggak bisa nih sendiri, harus dikonekkan dengan mentor. Makanya salah satu programnya nanti ada namanya Founders Connect. Itu bagaimana founders-foundersnya entrepreneurnya Mata Garuda, LPDP itu berkumpul, terus kita konekkan dengan yang senior-senior ya. Salah satunya yang paling terkenal di ITB kan Paragon ya. Ya itu juga nanti kita bisa konekkan. 4 pilar inilah yang nantinya akan menjadi wadah bagi teman-teman untuk tadi mengabdi ya.
Dengan cara apa kita lakukan itu ya supaya teman-teman ini lebih dekat dengan masyarakat, ya nggak hanya masyarakat di Indonesia tapi di dunia, karena titipannya Pak DL dan LPDP juga udah sampaikan yang sekolah di luar negeri itu boleh stay maksimum 2 tahun di luar negeri. Cuman kan nggak mudah juga untuk stay di sana. Ada kenal nggak dengan talent kita? Makanya kita bikin namanya Mata Garuda Internasional di Amerika pertama kali itu ya di 2021. Waktu itu dubesnya Pak Roslani. Tujuan utama kita apa? Meningkatkan representasi Indonesia di lembaga dunia. Kan ngumpulnya di Amerika ya, di Washington, World Bank, UN dan seterusnya. Alhamdulillah tiap tahun ya. Sis Iga mungkin ngalami bagaimana World Bank ini sangat ramah menerima kita. Kita jadi tahu, wah ternyata orang Filipina, Vietnam, India lebih banyak. Kita cuma hitungan jari gitu kan. Nah disitulah teman-teman termotivasi untuk yuk gitu kan. Alhamdulillah LPDP memperbolehkan asal izin. Nah, nggak boleh tanda kutip main belakang nih gitu kan. Harus izin kan. Harus di situ menceritakan apa yang akan dilakukan, kontribusinya nanti apa gitu ya. Amerika udah, kemudian kita bikin di Britania, Irlandia. Bidang kedokteran, bidang kesehatan di sana kan luar biasa. Industrinya juga maju gitu ya. Nah, ini kita bukakan terus Australia, New Zealand, Asia ya di Jepang, sekarang di Singapura, terakhir di Eropa Raya. Itu juga baru, nggak mudah mengumpulkan Eropa karena sangat spread out kan negaranya gitu ya, tapi dari LPDP sekarang didorong agar masuk ke negara-negara non English speaking gitu kayak di Jerman, Prancis, Italia itu belum banyak awardingnya. Padahal industri mereka kan maju. Nah disitulah nanti Mata Garuda Eropa Raya mempersiapkan teman-teman untuk at least internship, magang atau bahkan bekerja 2 tahun. Biar nanti pas kembali ke Indonesia mereka udah punya wawasannya, hilirisasi udah ngerti gitu ya, secara efektif dan efisien seperti apa. Termasuk kita tahu di Belanda kan namanya Mahkamah Internasional. Kita tuh kan sering kalah ya di Mahkamah Internasional gitu ya. Nah dengan adanya MBA Eropa Raya, kita juga bisa masuk ke institusi seperti itu nanti. Minimal kayak semacam apa ya, Kulon Won dulu melihat webinar apa gitu ya, terus nanti ujungnya bisa bekerja di sana paruh waktu atau sampai 2 tahun. Kurang lebih seperti itu, Sis Iga, Prof. Ridwan. Jadi sebenarnya Mata Garuda tuh membuka network luar negeri bukan cuman sebagai tadi itu melanjutkan studinya, tapi gain influence ya Mas ya sebenarnya. Jadi visinya tuh di situ ya, supaya kita wardi-wardi LPDP alumni-alumni nih menjadi agen-agennya bangsa gitu ya kan. Bener kan ya Mas ya. Nah, tapi kalau tadi Mas cerita tuh kayaknya diverse banget ya, dari Sabang sampai Merauke terus berbagai macam jurusan gitu ya kan Mas. Bagaimana caranya Mata Garuda nih ensure nih supaya diversity ini jadi strength buat kita gitu. Jadi kita harus punya visi yang satu gitu ya. Tadi Pak DL sudah mengunderline istilah apa? Bonus demografi. Kalau nggak dikelola dengan baik, kita ini kan bonus demografi. Betul. Itu bisa menjadi bencana demografi. Betul. Nah kita belajar, saya pribadi juga lihat literatur. Hong Kong itu mengalami itu di tahun 60 sampai 80. Mereka dapat bonus demografi di periode itu. Yang mereka lakukan adalah mempersiapkan dia punya talenta. Pendidikan di sekolahin lah kemana-mana, banyak kan di US sama di Eropa kan di UK gitu, Hong Kong. Sehingga setelah 80-an mereka menikmati itu, teman-teman si talenta tadi udah kembali ke negaranya, membangun negaranya dengan fokus industrialisasi dan juga infrastruktur. Ya tahun 80-an mereka membangun. Hal serupa ditiru oleh China. Betul. China sebelum tahun 80 nggak diperhitungkan, tapi mulai mendapatkan bonus demografi mulai tahun 80-an. Sampai periode 2000 sebelum COVID kemarin, 2015-2017. Baru dia mulai mereka declining karena apa? Kebijakan satu keluarga satu. Nah inilah yang menjadi visi kita, bahwa kita ini semua adalah bonus demografi dan kita harus menjadi bagian dari mempersiapkan Indonesia pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang McKinsey sudah meneropong kita bakal menjadi kekuatan nomor 5 ekonomi di dunia. Sekarang ada di mana? Di 8, 7 sekiranya situ. Sedikit lagi. Nah, kapan periode bonus demografi ini berakhir? Ternyata 10 tahun lagi, Pak. Wah. Karena sudah mulai terasa angkatan kita milenial kelahiran 80-an, setelah itu Gen Z ya sekarang. Sekarang Gen Alpha. Mulai bekerja terus lupa untuk tidak berkeluarga. Betul. Sampai umur 30-an itu pada belum berkeluarga. Itu kan
mulai muncul nih Indikasi indikasi kayak negara maju gitu kan. Bahaya juga nih gitu ya. Nah, tapi berkaca dengan tadi apa yang terjadi di Hong Kong, China, Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani ya waktu itu punya visi, kita harus punya talenta yang terbaik melalui apa pendidikan. Makanya diperjuangkan LPDP yang mulai dari 2012 sampai dengan saat ini itu tujuannya apa? Supaya talenta-talenta tadi terdidik. Betul. Karena Bappenas, Prof. Ridwan sudah menyampaikan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, itu kita harus membangun namanya manusia emas 2045. Wah, ada 12 kriteria, luar biasa kan? Apa aja sih itu? Saya nggak mau nyebutin satu-satu, nanti dilihat aja dokumennya ada di Bappenas. Kurang lebih ada 3 yang utama. Satu, memiliki pendidikan tinggi, ya kan? Terus memiliki orientasi produktivitas tinggi. Betul. Ya kan? Which is LPDP menuju ke sana. Nah, yang ketiga yang saya sangat ingat banget adalah kita harus siap menjadi manusia global. Nah, menjadi warga negara global. Jadi menjadi CEO nggak cuma di Indonesia, tapi CEO di dunia. Betul. Ya seperti Prof. Sigit, ya kan dari GM kembali ke sini. Banyaklah beberapa contoh gitu ya, yang dulu mendapatkan beasiswa Habibie, kalau nggak salah ya Habibie, terus kemudian melalang buana digunakan di industri dunia gitu ya, terus kemudian balik ke Indonesia untuk membangun industri di Indonesia. Nah, itulah yang menjadi visi kita juga. Kita ingin mempersiapkan Mata Garuda, mempersiapkan talenta bangsa gitu ya, yang memiliki tadi sebagai kriteria manusia emas Indonesia emas 2045. Jadi kata kunci di sini bonus tipografi kita kelola. Mata Garuda menjadi katalisator pencapaian Indonesia Emas 2045. Plus kita ingin menjadi kawah candra di muka lahirnya para pemimpin nasional. Betul. Makanya kita bikin banyak kegiatan yang melatih leadership teman-teman. Betul. Nah gitu itu thank you Mas. Nah itu menarik banget. Jadi sebenarnya teman-teman di sini aku juga mau mengajak teman-teman juga berpikir dan bersyukur karena bapak-bapak bertiga ini adalah bapak-bapak yang dulunya sempat tinggal di luar negeri dan akhirnya memilih balik ya kan kayak Pak Ridwan, Pak DL, Mas Bagus nih. Sebenarnya dulu nih mungkin udah dicolek-colek sama bos-bos di luar negeri gitu pasti ya. Pak DL. Terus bapak juga kan terus memilih untuk balik dan kembali untuk penerus bangsa gitu ya. Tadi mencapai Indonesia emas tadi. Waktu itu mungkin sebelum Bapak balik ke sini belum ada istilah Indonesia emas 2045 ya Pak ya. Itu apa ya, visi 2040 gitu kali ada dulu ya. Banyaklah visi-visi itu, tapi 2045 ini sesuatu ya karena 100 tahun Indonesia merdeka. Dan Mas Bagus sudah cerita itu sebenarnya bukan akhirnya di 2036, 10 tahun lagi. Itu masa puncaknya di situ, 2038. Setelah itu akan turun, tapi masih tetap mayoritas itu anak-anak muda. Jadi masih lah sampai 2045. Jadi kita masih ada harapan. Nah, harapan kita tentunya kalau anak muda yang keren-keren ini memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi maksimal, wah itu kan. Benar. Jadi kasarnya kalau bekerja aja dengan gaji yang layak gitu ya, bagus ya. Seluruh anak muda yang banyak jumlahnya ini, wah itu mengangkat Indonesia betul. Saya pikir ya tantangannya di situ sih. Dan kalau Indonesia mau global ya memang harus mainnya di ranah global. Gitu. Jadi LPDP juga menyesuaikan diri. Kita boleh mau selamanya di luar negeri boleh, serius. Selama kontribusinya terukur, clear kan? Ada izin kita lihat mau apa, mau ambil rahasia. Nuklir di mana seumur hidup misalnya, tapi rahasia nuklirnya harus benar-benar diterapkan ke ITB atau Indonesia kan gitu. Kita bikin masuk akal. Berarti kalau bisa nih teman-teman yang ada di luar negeri tetap ingat gitu ya kan sama jati diri bangsanya gitu loh maksudnya. Nah mungkin juga salah satunya harus banyak-banyak lagi ngobrol sama dosen-dosen gitu ya di kampus kita di ITB, baik itu nanti di UI, di UGM. Karena jangan-jangan sebenarnya bisa dilakukan kolaborasi mungkin ya Pak ya. Nah ini kita langsung masuk ke Prof. Ridwan nih. Ya kan Pak, Bapak kan sebagai direktorat di Ditpro nih, Direktorat Pendidikan Profesional Berkelanjutan ya kan, ngomongin pendidikan profesional berkelanjutan nih Pak. LPDP ini kan sebenarnya sebagai bentuk dari pendidikan yang lifelong gitu ya kan Pak ya gitu. Dan tadi itu Pak mungkin sebenarnya bisa nih Pak dibuka sebuah wadah gitu buat teman-teman bisa berdiskusi dengan profesor-profesor di kampus-kampus melalui program-program Bapak. Itu bagaimana tuh Pak?
Ya, unit ini sebetulnya unit yang berada di bawah Wakil Rektor Akademi Kemahasiswaan. Dulunya namanya Direktorat Pendidikan Non Reguler, tapi kurang menjual namanya apa non reguler itu. Waktu ke NUS tuh ini apa non reguler gitu. Terus kemudian ada beberapa kata kunci yang digabungkan kemudian ya di masa rektornya Pak Tata ini. Satu sisi ialah lifelong learning, sisi yang lainnya ialah profesionalisme, di mana dalam profesionalisme itu ada kewajiban untuk meningkatkan atau memaintain dan meningkatkan talent begitu ya, atau dari sudut pandang keprofesian ada namanya continuing professional development begitu ya. Terus kemudian yang lainnya ada istilah pendidikan sepanjang hayat begitu ya, disatukan jadi Direktorat Pendidikan Profesional Berkelanjutan. Nah, salah diantaranya ialah untuk memberikan peluang bagi mereka yang secara reguler itu belum merasakan pendidikan di ITB. Jadi inklusivitas itu salah satu misi kita, gitu ya, Direktur Pendidikan Professional Development, begitu ya. Nah, yang lainnya ada beberapa yang yang kita isi begitu di luar pendidikan yang sifatnya reguler S1, S2, S3, yaitu merespons perkembangan terkini begitu yang kalau dengan kurikulum kan kaku begitu ya. Nah, ada pelatihan-pelatihan begitu ya. Tadi mentorship sangat memungkinkan ini tempatnya Pak DL di SBM karena menjadi salah satu juga pelatihan-pelatihannya yang favorit di kita. Jadi kalau selama beberapa tahun terakhir itu karena ITB juga memberikan insentif bagi para pakar di bidangnya melalui unit ini, mereka diberikan insentif untuk membuat sistem pembelajaran, tapi tentu saja hak menyiarkannya ada di mereka. Kita bisa meminta untuk menayangkan trailernya. Kita ada di YouTube juga, ada di websitenya iCenter ITB ACID begitu ya. Yang ini sangat beragam mulai dari bisnis dan manajemen, terus kemudian yang berhubungan dengan terkini itu informatika dan artificial intelligence sampai kepada yang sifatnya seni ya, terus kemudian yang lainnya sekarang transisi energi yang menjadi menarik begitu ya. Nah, terus kemudian kami berharap kolaborasi bisa terjalin penuh dengan PDP karena yang kita harapkan kita punya satu wadah untuk memberikan pembekalan yang di luar gelar itu begitu ya. Untuk mengelevate mereka begitu ya, bukan hanya sekedar menambah surat keterangan pendamping ijazah saja begitu karena pelatihan di sini secara gratis begitu. Karena gratis itu juga yang membuat kita tantangan selain juga yang berbayar. Yang lainnya ialah expanding seperti yang dulu ada benihnya di tempat Pak DL itu mini MBA, sekarang kita mengembangkan mikro kredensial. Terus kemudian akhirnya harapan yang dulu mungkin belum menjadi prioritas, sekarang ITB sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi begitu ya, P1 begitu, sudah ada 28 skema dan rencananya memang tiap tahun pusat itu ITB memberikan insentif untuk senantiasa menambah skemanya dari kompetensi itu, sehingga terutama untuk alumni ITB. Bagaimana kalau dengan yang bukan alumni ITB bisa jadi alumni ITB juga setelah ikut pelatihan di kita gitu kan. Nah, terus kemudian bisa mendapatkan sertifikasi itu kan. Ada wide range begitu ya, skema yang sangat beragam begitu ya. Mulai dari tadi bisnis dan manajemen, ada mesin dan dirgantara. Dari tempat saya juga ada peraturan zonasi dan perencanaan tata ruang wilayah dan kota begitu ya. Terus kemudian ada yang ini menarik dari BNSP itu, kita ada sertifikasi seni lukis. Nah, itu yang sepertinya tempat lain belum ada begitu ya. Itu mungkin sebagai pemancing. Semoga kita juga tambahan minggu lalu yang ada itu ya. Ada pelatihan yang namanya kita melaunching karena tugas berat dari Pak Rektor itu ialah mengembangkan kue istilahnya dalam tanda kutip gitu ya, untuk memberikan layanan pendidikan. Kita baru saja menyelesaikan paket pelatihan Adi Raja Saganesa untuk
pemimpin korporasi yang mungkin ini seatnya bisa jadi berkembang bukan hanya untuk internal korporasi yang berada di bawah ITB begitu, tapi untuk yang di luar juga. Tentu saja dalam pelatihan itu selalu ada yang menanyakan begitu ya, apakah ada kontrolnya. Kita kan ada apa kemarin itu peninjau peninjau ya. Iya. Ada peninjau, terus kemudian kita secara internal Pak ADL sekarang ada Komdikmawa, Komisi Pendidikan dan Kemahasiswaan, yang non gelar itu ada khusus di Komisi keempat. Komisi 4 itu memantau kita begitu ya, apakah pelatihan-pelatihan yang tidak bergelar itu termasuk yang nuansanya memperkaya keprofesian begitu ya, apakah sudah sesuai dengan standar begitu ya atau belum. Nah, itulah tantangan kita. Jadi happy banget nih karena di sini dari podcast ini kita udah mulai bisa seharusnya optimis gitu ya sama wajah pendidikan dan profesionalitasan SDM kita gitu ya. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang mau saya lempar ke masing-masing narasumber. Nah, ini pertanyaannya subjektif bapak-bapak sekalian aja gitu. Bagaimana menurut bapak-bapak nih kira-kira wajah SDM kita nih ke depannya gitu? Apakah semakin cerah gitu ya kan? Coba mulai dari yang paling muda ya mungkin Mas Bagus. Makasih Siska. Yes. Jadi kita harus tetap optimis. Oke, siap. Jawabannya adalah sangat cerah. Karena apa? Negara hadir ya untuk membangun kita semua yang menjadi bagian dari bonus demografi. Iya. Memang jumlahnya belum seideal yang Cina lakukan sampai jutaan gitu ya, atau Hong Kong atau negara tetangga kita Malaysia, Thailand sama Vietnam. Saat ini yang disekolahkan oleh LPDP untuk S2 S3, kita belum ngomongin S1. Nanti Pak Diel bisa cerita. Untuk S2 S3 melalui program LPDP ini udah mencapai kurang lebih sekitar 60 ribuan peserta ya penerima. Di mana separuhnya 30-an sudah menjadi alumni. Sudah ada di semua industri ya, baik itu di pemerintahan gitu ya. Bahkan TNI Polri juga ada gitu ya, sampai ke turun langsung masyarakat sebagai entrepreneur gitu. Sisanya yang 30-an masih sekolah. Jadi dengan jumlah segini kita sangat yakin lah. Dulu Soekarno aja bilang perlu 10 pemuda. Sekarang sudah ada kurang lebih sekitar 60-an sekian pemuda. Belum nanti dengan beasiswa Garuda untuk yang S1 itu lebih banyak lagi. Gitu. Jadi kita harus optimis karena apa? Memang ya backbone untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 ya kita semua ini bonus demografi sampai dengan tahun tadi Pak Dila sampaikan 2038. Nah, kalau kita nggak menghimpun diri berat itu. Betul. Nanti silo-silo jalan sendiri, vektornya nggak sama. Makanya Mata Garuda hadir sebagai wadah yang tadi mengumpulkan itu supaya vektornya sama. Iya, keren. Jadi kita optimis, ya sangat cerah. Optimis ya. Kalau dari Pak DL gimana Pak? Kalau dari angka kan Indonesia membaik. Rata-rata lama sekolah, kemudian lulusan S1, S2, S3 terus kita push ya membaik. Tapi kan global ini kan terus berkompetisi. Jadi kalau kita baik aja mungkin nggak cukup ya, harus mengejar ketertinggalan. Karena yang lain juga bergerak maju kan. Nah, kalau kita lihat berarti tidak cukup hanya sekedar volume atau jumlah, tapi juga cara cerdas kita untuk menembak area-area yang spesifik. Jadi kelihatannya negara ini juga sudah mulai menyadari area kita nggak bisa mengurus semuanya, gitu. Tapi yang kecil tapi memberikan dampak yang maksimal. Itu kalau ilmu kita Pareto ya. Kita tembak 20 hasilnya 80. Maka mulai fokus. LPDP sejak 2020-2021 udah mulai fokus green blue digital. Ya tentunya tanpa menghilangkan yang sosial segala macam. Nah sekarang diarahkan lagi 8 industri strategis. Ya negara ini pengen industri yang maju di bidang tertentu. Ya kita dukung. Ada share social humanitarian segala macam. Nah kita Indonesia membutuhkan lokomotif untuk cepat bergerak. Jadi ini nggak bisa bisnis as usual, ya kan? Nah lokomotif itu menurut saya ya tanpa berbesar kepala, berbesar hati tentunya itu LPDP harus memegang peran itu. Tentunya bersama-sama perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk menjadi lokomotif. Betul Pak. Nah lokomotif ini best of the best, creme de la creme gitu kan. Nah lokomotif ini kita perbesar nih lokomotifnya.
Nah ini baru S2 dan S3, termasuk S1 ke bawah, karena ada program kita Garuda Sarjana, Talenta Indonesia, ada di Kemenak juga ada, begitu ya. Jadi LPDP sudah mulai menangani ya S3, S2, S3 bersama-sama tentunya dengan PTN, PT swasta. Nah di bawahnya perguruan tinggi itu ada namanya SMA. Maka teman-teman paham sekolah unggulan Garuda, transformasi itu betul di mana-mana. Dan itu dana APBN ada di sana, LPDP juga mensupport agar dana itu bisa dimanfaatkan dan kemudian lulusannya bisa masuk yang tadi S1, S2, S3. Langsung di luar negeri. Jadi SMA ini mulai ada talent scouting-nya. Kalau di Amerika itu talented and gifted ya. Orang-orang ini mendapatkan salurannya. Tentunya yang lain perlu kita dorong ya, tapi ini lokomotif terus kita dorong. Nah, Anda lihat ada sekolah terintegrasi, konsep dari negara ini kan yang baru. SMP, SD digabungkan dengan SMA digabungkan, gitu kan. Dan ada di paling bawah itu sekolah rakyat. Jadi orang-orang yang biasanya tidak sekolah didorong untuk sekolah. Nah, kalau ini ada salurannya untuk talented and gifted, orang-orang yang keren, berprestasi dan kemudian ingin maju. Kita berikan salurannya dan negara hadir. Saya pikir cara kita mencapai kebaikan kemajuan itu mungkin berbeda dengan negara lain ya, kita harus lebih cepat karena kalau sama mereka maju terus. Betul. Nah ini yang kita lihat dan LPDP ingin bersama-sama seluruh komponen untuk mari bergerak maju karena tanpa SDM saya pikir tidak akan pernah ada harapan. Tanpa industri yang kuat, tapi industri juga harus didukung oleh sektor publik yang mendukung industri itu muncul. Karena seluruh kemajuan ekonomi itu dari sektor real yang didukung tentunya oleh sektor publik. Kalau nggak aman kan nggak mungkin industri jalan. Ekonomi biaya tinggi, kalau korupsi terlalu besar berat juga. Ya suap menyuap pungli segala macam gitu ya. Ini saya pikir kita optimis pastinya. Optimis juga ya. Dan kita jangan terakhir ya. Indonesia ini deserve the best. Ya negaranya keren, indah. Kayaknya bukan main, orangnya sangat kreatif. Jadi kalau nggak makmur, nggak pantas sebenarnya. Ada yang salah di kita ya. Ini harus diperbaiki. Tapi dalam kondisi itu ya jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Kita selalu optimis, memilih untuk optimis untuk memajukan bangsa ini dan kita intelektual ini harus jaga integritas. Tanpa itu maka tidak ada ITB, perguruan tinggi harus itu menjadi penjaga terakhir nilai-nilai luhur. Nilai integritas, kejujuran, karena tanpa itu nggak akan ada harapan Indonesia bisa maju. Bagus banget. Keren ya. Bergetar. Bagaimana kalau menurut Bapak, Pak Ridwan? Optimis ya? Kata terakhir itu karena jadi ingat peta jalan sendiri. Kota cerdas berkelanjutan. Tapi dulu sempat terlibat kan anggota MBA, Pak. Keren. Kota cerdas berkelanjutan saya bikin pendekatan sendiri. Nomor satu itu integratif, Pak. Filosofi. Terus kemudian kedua sejarah dan budaya, ketiga sektor ekonomi, keempat sisi ruang kita yang beraneka gitu kan. Sampai ke yang terakhir ada ekosistem inovasi, terus kemudian ada juga dampak teknologi karena itu menuju green and blue tadi. Terus kemudian ada tingkat kesiapan teknologi dan sistem perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Itu kalau cerita dari Smart Sustainable Cities. Tapi yang lainnya begitu ya, ternyata kita itu ini Pak Del pernah tapi tidak ketemu dengan saya waktu itu ya tempat saya sekolah Gainesville. Saya baru paham ketika kuliah di luar negeri bahwa Indonesia itu kaya. Jadi orang-orang mencari studi kasus itu di Indonesia. Terus kemudian belakangan jadi berpikiran bahwa tadi integriti dan sejarah budaya kita itu menjadi sangat baik untuk dijadikan studi kasus begitu ya. Dan itu jangan sampai terlewatkan ketika kita mendalami keilmuan untuk meningkatkan kesejahteraan itu. Dikaitkan dengan keilmuan kita nih perencanaan wilayah dan kota, saya jadi kepikiran jangan dulu yang canggih itu, tapi yang mendasar itu yang menjadi penting bahwa kita pahami dulu keanekaragaman yang ada di sekitar kita yang itu menjadi ternyata peluang bagi kita untuk menjadi 5 terbesar di 2045 itu begitu ya. Kemarin-kemarin itu tantangan kita ingin menjadi kota yang sifatnya memahami apa yang ada di akar rumput begitu ya. Jadi ibaratnya kita masih di era analog begitu ya. Tapi harus hidup di era digital. Kota analog di era digital supaya bisa
menjadi apa namanya hub untuk meningkatkan pengetahuan yang di pinggir-pinggirnya. Tapi itu tidak hanya sifatnya fisikal begitu ya. Ada yang melalui virtual, makanya di sini itu pelatihan ataupun pendidikan yang tidak bergelar itu bisa dilakukan di luar yang face to face atau ketemu muka begitu. Ada hybrid, ada asinkron begitu ya. Ada bahkan ada via daring juga begitu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi penting. Tapi yang lebih dari itu ialah menjaga kualitas. Itu tantangan bagi kita, dan tentu saja pemerataan tadi, pemerataan peningkatan sumber daya manusia tadi Pak BL perlu kita dorong, dan semoga bisa kerjasama dengan kita. Inginnya kita itu punya semacam paket-paket AIS Masterclass yang sudah ditawarkan oleh dosen-dosen kita itu. Nah, itu mungkin dibantu oleh LPDP sehingga kita itu mencetak juga talent-talent yang bisa menjadi agent di daerahnya masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan di lingkungannya begitu ya. Dan selain itu juga kita jadi punya database, bukan hanya untuk ITB, untuk Pak DL, untuk Mata Garuda juga menjadi penting untuk kepentingan tertentu. Bila ada 8 sektor strategis di 2045, tinggal dari situ saja udah ada ininya begitu, udah ada profilingnya. Nah, itu yang menjadi sementara perhatian kami begitu ya. Selain menciptakan pendidikan yang sifatnya inklusif itu ya. Oke. Sis Iga boleh sedikit tambahan. Jadi ngomongin visi Indonesia Emas 2045, tadi kan sedikit mengawang-awang bahwa kita ingin sejahtera menjadi top 5 gitu ya. Tapi ukurannya berapa sih gitu ya. Saat ini kan kita ada di GDP per kapita kurang lebih sekitar 5.000. Negara tetangga Malaysia 10.000, Malaysia Singapura 80.000-an. Masih jauh banget. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang disampaikan Pak Del sama Prof Ridwan tadi benar, bagaimana industri, perguruan tinggi dan juga pemerintah ini berkolaborasi dalam model triple helix. Ya, kami di Mata Garuda bisa ikut semuanya kebetulan. Kan anggota kita ada macam-macam, ada yang di pemerintahan, ya kan, ada di perguruan tinggi, ya ada di industri. Sehingga di sini Mata Garuda ingin menjadi katalisator tadi. Bagaimana kita bisa memberikan wadah bagi teman-teman untuk juga berdampingan dengan perguruan tinggi, ya, ditingkatkan kapasitasnya. Makanya di pilar capacity building tadi, Prof Ridwan kita bisa langsung satset nih, bisa bikin namanya peningkatan kapasitas, kaitannya dengan bagaimana sih sebenarnya mindset untuk industrialisasi, hilirisasi, dan itu semuanya ada di ITB. Beliau paling paham teknik industri. Bagaimana mengoptimalkan ya kan sumber daya ya, dan secara efisien mengelola sumber daya itu supaya meningkatkan revenue yang sebesar-besarnya. Yang ujungnya nanti akan meningkatkan GDP kita, karena komponen GDP itu kan investasi, ya kan, konsumsi, government, selisih dari ekspor dan impor. Investasi, kalau kita nggak tahu industrialisasi, investor mau nggak ke sini? Nah, setelah kita belajar hilirisasi, walaupun masih dengan China ya, belum dengan negara yang lain gitu ya, tapi at least kita tahu bagaimana mengolah yang tadinya nikel, kita langsung ekspor, ternyata itu luar biasa, ya kan? Harusnya ada Mas Iman Santoso ya, itu yang paham betul loh, ya kan, ilmu metalurgi, ya kan, bagaimana mengolah mineral ini gitu ya. Terus boksit, yang tadinya hanya diekspor, diekspor ke Timur Tengah menjadi alumina, aluminanya kita impor lagi sebagai bahan baku untuk aluminium. Harganya udah mahal, padahal. Sekarang kita bikin di Kalimantan. Kalimantan udah banyak, ya kan, emas apalagi dan seterusnya. Nah, itu kan semuanya belum tentu memahami. Jadi ITB harusnya punya tuh, ya kan, kemampuan itu untuk tadi memberikan pelatihan pada teman-teman. Termasuk juga hilirisasi, karena nggak semua barang mineral yang bisa diindustrialisasi itu nggak hanya barang mineral, tapi yang sifatnya hayati pun juga bisa dilakukan. Paragon contohnya. Kecantikan segala macam, isinya apa? Nabati. Ya kan, baik, kita kekayaan nabati luar biasa. Yang tahu itu siapa? Harus ITB. Itu nanti kita bisa bikin kolaborasi melalui Prof Ridwan, kita tingkatkan kapasitas teman-teman supaya lebih pede untuk menjadi pelaku industri melalui pilar entrepreneurship. Jadi
entrepreneurship itu nggak cuma, mohon maaf ya, jualan aja, Iya. tapi menciptakan sesuatu. Iya. Yang sesuatu itu ada di Creation, Indonesia, ya. creation. Betul. Meningkatkan added value dari Iya. barang yang ada di Indonesia. Iya, dan nanti Itu. mungkin kita bisa IP match juga tuh Mas Bagus. Iya. Dengan IP Itu penting. dosen, penelitian dosen itu Nggak harus semuanya tahu, benar. off take Iya. sama startup atau entrepreneurs kita. Iya. Ya kan? Lupa bilang karena diingatkan tadi kita juga mendorong beberapa living lab begitu kan, itu lebih applicable gitu ya. Living lab ya. Kalau misalnya karena ini di planning kan basisnya water, energi, health, agriculture, biodiversity. Betul. Kita sudah yang pertama itu karena berhubungan dengan energi kita ada living lab di Morowali itu. Living lab Morowali mendorong kerjasama dengan Morowali itu yang kerja praktek yang magang di sana. Tapi terus kemudian kita menyediakan juga wadah bagi mereka, bagi pekerja-pekerja asing itu untuk melakukan pendidikan non reguler di sini, yang memungkinkan juga paid earning begitu ya. Betul. Nah kita melangkah ke yang kedua nih nanti dalam rangka memperbesar harapannya Pak Rektor ini, yaitu kita akan membuat Living Lab Water Academy juga. Water Academy. Itu namanya Blue Economy. Perikanan itu luar biasa. Ya. Kita bukan hanya ke substansinya, tapi juga misalnya Water Academy itu akan berkembang menyatu dengan pendidikan reguler yang ada di Jatinangor, tapi terus kemudian bentuknya lebih praktikal, terus kemudian bentuknya juga lebih mobile, agile begitu ya, di situ lebih lincah begitu ya, bisa juga mereformasi tempat kita bekerja begitu ya, co-working space-nya di situ dengan nuansa yang berhubungan untuk peningkatan keahlian di bidang atau talent di bidang air itu ya. Iya. Itu mungkin. Wah, mantap banget nih. Jadi mungkin ini sudah sampai di penghujung obrol-obrol kita gitu ya. Mungkin ada satu trivia aja gitu kan, karena udah masing-masing optimis. Tapi ini lucu-lucuan aja sebenarnya Bapak-bapak ya. Untuk sebagai penutup gitu ya. Boleh diceritakan yang paling berkesan lokasi di ITB di sebelah mana? Ya, kalau buat Mas Bagus dulu. Banyak soalnya. Ya, banyak ya. Tapi yang paling berkesan pada saat kita diterima di ITB. Oh gitu. Ada spanduk tuh. Betul. Selamat datang putra-putri terbaik bangsa. Gitu. Itu di aula sipil. Oh, di aula sipil. Kita digeblek di situ. Iya. Di depan itu kan. Oh, Pintu masuk itu. Masuknya ya. Belok kiri ya. Iya, itu satu luar biasa lah. Tahun pertama kita di situ. Paling berkesan. Kalau buat Bapak? Banyak sih, yang lucu aja dulu LFM. Bapak Gimana dulu kalau LFM ya? Enggak sih, suka nontonnya di situ kan dengan rakyat biasa yang bercampur dengan kita. Kalau filmnya mati kita gebrak-gebrak meja. Wah, bener itu. Zaman dulu masih begitu ya. Orang agak serius ya, lab kimia karena Margaret Thatcher pernah ke sana dan kita demo. Aula Barat, Franco Amitran di situ kita demo ya kan. Wah. Tentunya GSG ada demo, ada wisuda di sana, lapangan basket ya. Iya. Yang paling menarik ya PSTK saya di belakang sipil. Oh, ini garis keras nih. PSTK garis tengah. Oke. PSTK itu tari Jawa. Oh, yang tadi bukan yang satunya. Basica itu Basica Jawa ya. Kenapa PSTK? Karena kita sering tidur di sana. Di aman. Karena kosnya kayaknya kejauhan ya, jadi tidurnya di situ aja. Oke deh, kalau gitu terima kasih Bapak-bapak semua atas bincang-bincangnya. Ini happy banget nih di Hari Pendidikan Nasional kita kedatangan tamu-tamu yang sangat memberikan optimisme gitu ya. Balik lagi buat teman-teman semua, please keep optimismenya, keep your dream untuk sama-sama menggapai mimpi sejauh-jauhnya, karena ternyata negara hadir kok buat kita. Negara hadir buat kita untuk menjamin masa depan pendidikan dan sumber daya manusia kita. Kalau begitu, akhir kata terima kasih semuanya. Terima kasih juga teman-teman. Sampai ketemu di next episode. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan.